Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di channel Surat Muklis. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi seputar dunia pendidikan, khususnya untuk para pegawai dalam mengajukan pangkat. Sebelumnya, biar kita tetap terhubung dan tetap terjalin silaturahmi, mohon bantuan untuk pemirsa klik tombol subscribe, like, komen, dan share supaya kita tetap terhubung. Baik Bapak Ibu semuanya, biar tidak terlalu lama, ini adalah regulasi terbaru dari Permen Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang sebentar lagi nanti di bulan Juli Permenpan ini akan segera diterapkan begitu, walaupun nanti ada beberapa yang perlu dipersiapkan sehingga perlu ada penyesuaian, masa penyesuaian itu diberikan. Baik Bapak Ibu semuanya yang ingin naik pangkat ini dari golongan sebelumnya ke golongan yang berikutnya, ada beberapa kemudahan yang mudah-mudahan tidak membuat pusing kepala dan bikin stres ya, apabila kita seluruh pegawai Indonesia dalam 1 tahun ini misalnya ada 2000 PNS yang naik pangkat. Coba bayangkan berapa orang PNS baik itu guru dan sebagainya akan mengalami izin untuk membuat persiapan dan sebagainya kesana kemari. Saya kira tidak efektif. Apalagi ada beberapa masukan begitu dari beberapa guru, setelah jadi pun mereka harus berhadapan dengan tim penilai. Lebih galak lagi ini, semua persyaratan dibuat dengan komplit ketika menghadap, jatuh kepada penilaian itu yang namanya karya tulis ini. Padahal saya lihat ya sudah mengerjakan tetapi tidak lulus. Bukan sekali, 2 kali, bahkan mungkin 2-3 tahun, 1-2 tahun harus mengulang. Ini kan membuang-buang waktu dan kasihan para pegawai atau PNS ini. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kenaikan sesuai dengan Permenpan ini, itu tidak lagi guru membuat dupak, cukup menggunakan hasil penilaian kinerja. Untuk selanjutnya, lebih jelasnya, ikuti paparan ini, penjelasan ini, jangan di-skip karena nanti saya jelaskan step by step. Apabila di-skip nanti ada yang terlewatkan, malah bingung ini ya. Saya fokuskan hanya mau ngambil beberapa contoh, misalnya dari golongan 3 ya, dari 3C ke 3D. Ini kan golongan masih dalam satu jabatan ya. Kemudian dari 3D ke 4A ini pindah jabatan. Bagaimana prosesnya? Apakah menyulitkan apa tidak? Apa yang harus kita siapkan untuk kenaikan pangkat? Semangat! Jeda dulu pemirsa, saatnya menikmati hiburan dulu biar tetap fokus dan semangat. Jangan lupa pemirsa, silahkan tekan dulu tombol like, subscribe dan bunyikan lonceng.
Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan informasi atau paparan tentang kenaikan pangkat yang sudah tidak menggunakan lagi dupak ini, yaitu dengan adanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Perlu Bapak itu ketahui bahwa sebelumnya itu untuk pegawai ada jabatan fungsional dan ada jabatan struktural ini ya. Nah, kemudian dengan adanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini ada beberapa jabatan yang menggantikan, itu diantaranya adalah jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan administrasi, kemudian jabatan fungsional. Nah, ini adalah jabatan-jabatan dalam kepegawaian yang ada yang sebelumnya di jabatan fungsional ini dan struktural ada dua kategori. Yang pertama ini untuk struktural, ini digantikan dengan pimpinan tinggi dan administrasi ini ya. Jadi untuk jabatan fungsional tetap yang berubah adalah jabatan struktural ini digantikan dengan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jabatan fungsional ini yang terdiri dari guru, dokter, jaksa, penyuluh, dan lain-lain ini yang mempunyai regulasi sendiri-sendiri dalam kenaikan pangkat dan pengaturannya ini. Nah, di Permenpan RB nomor 1 ini dijadikan satu aturan ini yang sumbernya adalah sama ini, Permenpan RB ini. Nah, bagaimana? Kita lanjutkan untuk Permenpan RB ini. Yang pertama ini ya, yaitu berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja ini ya, bukan lagi nanti ada penilaian ya. Kemudian yang kedua adalah perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility. Yang ketiga ini yang perlu diketahui 3 dan 4 ini. Target angka kredit atau AK tahunan ini ditetapkan sebagai koefisien dari penggali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahunnya. Jadi setiap tahun kita diberikan nilai atau diadakan evaluasi untuk memberikan nilai kinerja nih. Jadi kemudian yang berikutnya ini tidak ada lagi dupak ini dalam kenaikan pangkat ini, yaitu evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerjanya. Ya, bagaimana ekspektasi kinerja atasan, apakah bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak sehingga mendapatkan penilaian kinerja dari atasan. Kemudian selanjutnya ditambahkan ketentuan lain tentang kenaikan pangkat istimewa ini diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JV. Artinya sudah melampaui ekspektasi kinerja yang dibuat oleh atasan sehingga perlu diberikan ya kenaikan khusus ini, penghargaan sebetulnya. Ya selama ini tidak ada ya, harus melalui proses. Kemudian instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi dan program pengembangan kompetensi. Inilah perubahan yang ada di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023.
Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Di antaranya adalah predikat kinerja dalam pasal 37 ini. Predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ini dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut ini. Nah, ini bagi atasannya ini perlu cermati karena ada beberapa aturan baru. Yang A ini predikat sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% ini. Nah, ini dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional atau CV. Nanti saya sampaikan 150 ini bagaimana cara memberikan penilaiannya. Kemudian yang B yaitu predikat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100%. Dulu nggak ada 150 ya. Maksimal adalah 100%. Kalau sekarang ada 150 dengan perolehan penilaian kinerja sangat baik ini. Kemudian yang C adalah nilai atau predikat cukup atau butuh perbaikan ini. Ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang CV. Artinya nilai jumlah tahunan yang diberikan, nilainya berapa, nanti dikalikan 75% begitu. Kemudian yang D, kurang ditetapkan nilai kurang, predikat kurang, ini ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% dari nilai koefisien angka kredit tahunan ini sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Nah, iya, nanti akan berbeda-beda karena dari golongan 3, golongan 4 beda-beda nanti nilainya, nilai tahunannya. Golongan 4 kan ada 30 berapa 9 atau berapa. Sedangkan untuk penilaian baik, cukup dan sebagainya juga akan berbeda ini. Selanjutnya untuk predikat sangat kurang, jadi ada 5 predikat ini, yaitu diberikan nilai sebesar 25% yang nanti dikalikan dengan angka penilaian kinerja tahunan sesuai dengan jenjang CV karena masing-masing jenjang akan berbeda. Itu Bapak Ibu. Nah, inilah dalam penilaian kinerja sesuai dengan Permenpan ini. Kalau kita ilustrasikan dengan bagan atau gambaran seperti ini ada, yaitu nilai kinerja itu terdiri dari nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja. Nah, ini yang nanti akan bisa terlihat pada SKP ini ya. SKP-nya karena nanti kalau penilaian bukan hanya nilai kerja saja tetapi nanti ada nilai perilaku kerja. Jadi dua-duanya nanti akan disatukan ini. Ya. Itu bisa dilihat pada SKP. Jadi nanti pada saat pembahasan SKP bisa kita jelaskan bagaimana menilaikan hasil kerja dan nilai perilaku kerja. Baik, saya teruskan. Ini kaitannya dengan penilaian kinerja dari hasil kerja dan nilai perilaku. Bagaimana caranya? Kita lihat, yaitu kita gambarkan suatu kuadran kinerja pegawai ini. Ini ada hasil kerjanya, kemudian perilaku kerja dari penilaian kinerja pegawai. Yang horizontal ini hasil kerja, dan yang horizontal itu perilaku kerja, yang vertikal itu hasil kerja. Ada 2 penilaian. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ini di bawah
di bawah ekspektasi penilaian, kemudian perilaku kerjanya itu mendapat predikat di bawah ekspektasi, maka ini nilainya adalah sangat kurang ini nanti. Jadi hanya penilaian ini nantinya baik dan sangat kurang, kemudian sangat baik, butuh perbaikan. Ini kita lihat seperti perkalian ini yang kita diingatkan pada perkalian anak-anak SD Madrasah Ibtidaiyah atau MI kelas-kelas rendah ya, 1, 2, 3 ini masih menggunakan kuadran semacam ini. Kemudian apabila hasil kerjanya memperoleh nilai sesuai ekspektasi, ini di baris atau di kolom kedua ini, ketemu dengan nilai sesuai ekspektasi, maka nilainya adalah baik ini. Kemudian ketemu dengan perilaku sangat baik di atas ekspektasi misalnya, itu juga mendapat nilai predikat baik. Nah, ini yang mendapat nilai sangat baik itu apabila hasil kinerja di atas ekspektasi, kemudian perilakunya adalah di atas ekspektasi, ketemunya di sini sangat baik. Ini cara menilai kinerja pegawai, yaitu dilihat dari hasil kinerja atau hasil kerja dan hasil perilaku kerja. Nih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat, kita masukkan nilai-nilai itu dengan melihat langsung pak yang diperoleh oleh pegawai atau guru ini ya, apabila guru ini. Baik, kita lihat di sini ada kita contohkan angka kredit untuk jabatan fungsional, dalam hal ini adalah guru ini. Nah, ini kategori keahlian, kemudian keterampilan ini ya. Kita lihat, saya contohkan aja, tidak dari pemula atau 2A nanti sampai ke ahli utama terlalu lama, memakan waktu. Kita contohkan peralihan ini, nanti pada dasarnya sama ini. Kita contohkan mulai dari pak ahli muda ini 3C ini. Nah, 3C ini, pangkat 3C mempunyai koefisien angka kredit tahunan, yaitu apabila nilai baik ini adalah 25 ini. Ya. Karena nilai 25 ini dikalikan nantinya adalah dikalikan 100, jadi hasilnya tetap 25. Nah, lain halnya nanti mendapat nilai sangat baik, berarti nilai angka 25 dikalikan 150, ini sekitar 37,5 mungkin ya. Kita nanti hitung ya. Kalau mendapat nilai sangat baik, kalau mendapat nilai kurang misalnya lah, ini kan 25 dikalikan 50 ini ya, tentunya hasilnya adalah 12,5 ini. Jadi semakin baik nilai kinerjanya, maka semakin banyak nilai tahunan atau angka kredit yang diberikan ini. Kemudian ini di sebelahnya adalah angka kredit kumulatif minimal nih yang harus diperoleh untuk kenaikan pangkat. Misalnya dari 3C ke 3D ini harus mempunyai nilai 100 ya. Nah, nilai 100 ini nanti kita peroleh dari mana itu ya? Yaitu dari penilaian kinerja setiap tahunnya. Berapa tahun dia bisa mengumpulkan nilai kinerjanya ini. Nah, kalau misalnya hanya pak saja, misalnya hanya penilaian kerja saja, otomatis hanya akan bisa naik pangkat adalah 4 tahun ya kan, karena 100 ini 1 tahun hanya 25,4, jadi ini nilainya otomatis. Tapi apabila nanti Bapak Ibu punya istilahnya simpanan atau tabungan, ini akan berbeda. Ini kita lihat dicontohkan ini.
Ini ada contoh guru yang mempunyai pak yang TMT-nya 1 Januari ini. 1 Juli ini 2020. Nah, kita lihat aja ini nilainya. Nilai paknya adalah 253,351 ini. Nah, ini guru tersebut adalah ada pada golongan 3C. Untuk naik ke golongan 3D itu membutuhkan 100 ini ya kan, 300 ya. Nah, ini ada tabungan 53,351. Nah, ini kita lihat di kuadran, di angka kreditnya kita lihat. Nah, apabila guru tersebut mempunyai tabungan di golongan 3, ini tetap terhitung Bapak Ibu. Nah, tadi ada 53. Kita contohkan ini di sini ya. Ya, sudah saya buatkan simulasinya. Baik. Ini yang golongan 3 Pak Januari 2023 nanti nilainya ini. Ini sisa tabungan 53,351 ya. Kemudian SKP predikat baik dalam 2023 ini berapa? Nah, nanti kita bisa perkirakan apabila sudah melihat hasilnya, nilainya, oh ini saya sudah cukup 100. Nah, ini baru mengantongi nilai 53. Maka tanpa kita membuat dupa, ini akan diberikan nilai kinerja oleh atasan yaitu 25, karena kita dinilai baik itu aja dulu ya. Saya contohkan nilai baik biar tidak bingung. Nilai baik ini 25. Nah, 25 ya kita besarkan, maksudnya saya besarkan dulu, terlalu kecil ya. Jadi 18 cukup, di blok ya. Kemudian spasi ya, baik. Oh, spasinya pinggir ya, left. Ini di tahun 2023. Ini sudah mempunyai nilai berapa? Ini kan tentunya punya nilai 78,31. Jadi kurang sedikit ini 100 ya. Karena di sini yang nilai yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ke golongan 3D ini adalah 100. Maka ya harus nunggu 1 tahun lagi, yaitu tahun 2024. Nanti bisa ndak ini kita nanti naik di tahun 25 nih. Nah, diberikan nilai juga, nilainya adalah sama, yaitu 25. Artinya cancel ya. 25 lagi ya. Tadi blok dulu ya. Nilai 25 ya, sama ya. Ya, kita pinggirkan. Oh. Tinggal di blok ya. Nah, bagaimana kira? Sudah terlihat kapan kita harus naik pangkat? Nah, ini berarti guru tersebut bisa naik pangkat hanya memerlukan waktu 2 tahun, karena di 2 tahun ini untuk naik pangkat sudah cukup, ini malah lebih ya.
ini ada 103,351. Nah, di tahun 25 di tahun ini guru tersebut bisa naik pangkat sesuai dengan TMT-nya. Misalnya tadi Juli ya, Juli berarti untuk kenaikan pangkat Oktober bisa mengajukan. Itu untuk golongan 3 ya, paham ya, golongan 3C ke golongan 3D itu ada tabungan. Nah, sekarang kita lihat yang ini golongan 3D yang mau naik pangkat ke golongan 4A ya, ahli media. Kita lihat paknya, kita lihat. Ini paknya ada 359 ya, kelihatannya ya. Kalau tidak kelihatan saya sebutkan aja nama angkanya. Ini nilainya di pak adalah 359, ini 359,200. Nah, ini kalau di golongan yang sama itu tetap dihitung tabungannya, akan tetapi pada perubahan RB yang baru ini untuk golongan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ahli media itu tidak dihitungkan. Ini jadi tidak dihitungkan. Mana dia? Nah, oh ini tidak dihitungkan. Jadi tabungannya kita tulis 0 ini di sini. Ini. Nah, sekarang kita lihat kapan kita akan naik pangkat. Nah, kita hanya membutuhkan ini 25. Kita 25 saja karena nilai baik begitu ya. Saya tidak mengambil nilai sangat baik dan nilai kurang ini. Ini sangat baik biar gampang menghitungnya. Ini. Ya, agak error dikit. Ya. Ini tahun pertama. Tahun kedua 25. Nah, itu hanya 2 tahun baru 50. Tahun ketiga 25 lagi. Juga belum. Tahun keempat 100. Nah, kita lihat di aturan kenaikan pangkat bagaimana. Untuk naik pangkat dari golongan baik Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita lihat untuk guru dari 3D menuju 4A. Guru yang berada pada pangkat 3D dari 300 menuju 400 ini untuk golongan 4A. Nah, ini dari 300 ke 400 ini butuh nilai 100. Nah, 100 ini nilai kumulatifnya kemudian dibagi 4 tahun. Maka setiap tahunnya harus memperoleh 25. 25 adalah nilai kinerja baik begitu. Maka guru yang tadi saya sampaikan di sini ini 2 tahun tidak cukup menuju 400 ini karena sisa 59 ini tidak bisa, maka harus ditambah 100 ini supaya nilainya 400 untuk golongan 4A. Ini sejarahnya seperti itu. Nah, itu seterusnya begitu. Nah, dari 4A menuju 4B itu adalah 550 ini. 550 ini nilai komunitasnya untuk golongan 4A ke golongan 4B. Nah, 150 ini adalah interval atau selisih dari 550 dengan 400 golongan 4A ini. Maka
100 nilai kumulatifnya adalah 150 dibagi 4 adalah 375. Ini apakah dari 400 menjadi 550 ini mencapai apa tidak? Ini apa bisa 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun? Yang jelas ini dibagi 4 tahun, paling tidak 4 tahun bisa naik pangkat. Nah, ini sudah bersyukur sekali. Yang tahun sebelumnya 2 tahun, 3 tahun bisa naik, tapi nyatanya dari beberapa guru yang saya tanya itu hampir ada yang 6 tahun, 8 tahun, 11 tahun, bahkan mentok di angka golongan 4A saja ini. Ya, saya sendiri di golongan 4A itu hampir 4 tahunan. Kemudian usul itu sampai 4 tahun, blenger gitu. Ya, ini saya jatuh bisa turun pangkat ini ya alhamdulillah gitu. Tidak saya duga-duga itu secara tiba-tiba, bahkan lelah sekali. Nah, mudah-mudahan di era baru ini sampai 4C 4D mudah-mudahan bisa terlampaui. Tapi kita lihat berapa kemampuan kita. Yang jelas kalau saya ya mungkin tidak sampai kalau menurut Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini, karena minimal membutuhkan waktu 4 tahun. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jangan lupa pemirsa semuanya untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya biar Bapak Ibu tetap terhubung dengan informasi ini. Insyaallah kalau Bapak Ibu menebarkan kebaikan, melancarkan orang, saya doakan Bapak Ibu juga akan lancar dalam usul naik golongan. Begitu pemirsa, semangat, sampai jumpa di video berikutnya seputar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.